wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Ramadini dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111076. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dan perhitungan rasio keuangan. Pengertian: rasio keuangan atau rasio finansial merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Selain itu, rasio keuangan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Apa tujuan dari perhitungan rasio keuangan? Analis rasio keuangan berperan sangat penting dalam melihat kondisi kesehatan perusahaan secara terperinci, khususnya pada kondisi keuangannya. Tidak hanya kondisi tersebut saja, tetapi juga mampu untuk meramal kondisi perusahaan di masa mendatang. Itulah keunggulan bila memahami manajemen keuangan di dunia kerja. Jenis-jenis rasio likuiditas merupakan rasio perbandingan yang dapat diproyeksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai utang jangka pendek. Rasio ini memiliki beberapa jenis seperti current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Untuk rumus perhitungannya adalah seperti ini. Current ratio, buka kurung, aktivitas lancar, sama dibagi utang lancar, tutup kurung, kali 100%. 2. Quick ratio, sama dengan buka kurung aktivitas lancar dikurang persediaan atau utang lancar, tutup kurung, kali 100%. 3. Cash ratio, buka kurung cash tambah setara kas, tutup kurung, dibagi utang lancar, tutup kurung, kali 100%. Rasio solvabilitas merupakan perbandingan yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Hal tersebut termasuk kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Ada dua jenis rasio yang termasuk rasio solvabilitas. Berikut ini rumusnya. 1. Debt ratio, sama dengan buka kurung total utang dibagi total aktivitas, tutup kurung, kali 100%. 2. Debt to equity ratio, sama dengan buka kurung total utang dibagi modal, tutup kurung, kali 100%. Rasio rentabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang mereka inginkan. Terdapat beberapa rasio yang mengukur kemampuan tersebut, diantaranya ini berikut rumusnya. 1. Profit margin, sama dengan buka kurung laba bersih dibagi penjualan, tutup kurung, kali 100%. 2. Gross profit margin, sama dengan buka kurung laba kotor dibagi penjualan bersih, tutup kurung, kali 100%. 3. Net profit margin, sama dengan buka kurung laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih, tutup kurung, kali 100%. Keempat, return of investment, buka kurung ROI, tutup kurung, sama dengan dibagi investasi, tutup kurung, kali 100%. 5. Return on assets, sama dengan buka kurung EBT dibagi total aktivitas, tutup kurung, kali 100%. Rasio aktivitas, rasio yang mengukur efektivitas sebuah perusahaan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki. Berikut ini berapa jenisnya beserta rumusnya. 1. Perputaran piutang, sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. 2. Perputaran persediaan, sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. 3. Perputaran aktivitas tetap, sama dengan penjualan dibagi total aktivitas. 4. Perputaran total aktivitas, sama dengan penjualan dibagi total aktivitas. Kesimpulan rasio keuangan: saat melakukan analisis rasio keuangan, terdapat beberapa kendala dalam mempercayai 100% hasil dari rasio keuangan. Hal indeks
dikarenakan adanya kondisi yang belum tentu terjadi seperti hasil perhitungan menurut Jeffrey Weston, Kamsir 2011 dibagi 117 tutup kurung menyebutkan beberapa kelemahan rasio keuangan seperti 1. Data keuangan disusun dari data akuntansi. Kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara, misalnya masing-masing perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktivitasnya, sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda. Atau B. Penilaian persediaan yang ada. Kelemahan rasio keuangan. 2. Adanya manipulasi data. Kelemahan rasio keuangan. 2. Adanya manipulasi data, artinya dalam menyusun data, pihak menyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Akibatnya hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil sesungguhnya. Ketiga, perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Misalnya, biaya riset dan pengembangan, biaya perencanaan pensiun, merger, jaminan kualitas pada barang jadi dan cadangan kredit macet. Keempat, penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan. 5. Pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Kemasan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik. Berikut penjelasan sedikit dari saya tentang rumus dan perhitungan rasio keuangan. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.